Seperti inilah suasana Tugu Jogja menjelang malam tahun baru. Para sahabat dan para pemirsa semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di Arsatwa Channel. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Kali ini saya berada di Jalan Parangtritis, Yogyakarta. Saya mengambil jalan ke arah kiri, ingin mengajak para sahabat semua untuk menuju ke titik nol Yogyakarta. Kira-kira malam hari ini jam 9 malam, suasana di tempat ini lalu lintas ramai lancar. Dan kita sekarang semakin mendekat ke pojok Beteng Kulon. Nah, ini kalau ke arah kiri, ke arah Samas, kita akan mengambil ke arah utara. Nah, kita menuju ke arah Taman Sari. Lalu lintas masih cukup lancar di tempat ini. Di depan kita ini ada lampu merah. Saya akan mengambil ke arah kiri, masuk ke dalam benteng keraton. Ini menuju Taman Sari. Jalanan ramai lancar. Sebenarnya dari tempat ini ke tempat situs Taman Sari tidak terlalu jauh, ke arah kanan, tapi pastilah kita nggak akan ke sana karena kalau malam pasti tutup. Nah, kita sampai di Ngasem ini. Kita belok ke arah kiri. Kalau kita perhatikan di beberapa titik jalan ada becak ya. Kalau dulu dikayuh dengan tenaga fisik, sekarang sudah banyak digunakan dengan tenaga motor. Dan rupanya masih cukup banyak bisa dilihat di jalan. Nah, kita keluar melalui pojok beteng yang sebelah utara barat, dan kita ngambil ke arah kanan. Nanti akan ketemu alun-alun utara.
suasana jalanan masih cukup lancar. Nah, kali ini memang saya sengaja ke Jogja malam ini untuk merasakan suasana baru di titik nol Yogyakarta. Meskipun sebenarnya titik nol juga tidak terlalu asing bagi saya karena sering melintas di Malioboro dan sekitarnya. Nah, di depan itu adalah alun-alun utara. Kita mengambil ke arah kiri. Rupanya di titik ini lalu lintas agak macet. Tentu saja karena memang saya kira di titik inilah yang menjadi tempat tujuan banyak orang untuk merayakan malam tahun baru di Yogyakarta. Tampak sepeda motor begitu banyak. Kalau melihat platnya dari berbagai macam daerah ya, ada plat dari Madiun, ada dari Tasikmalaya, ada dari Purwokerto, macam-macam lah kelihatan dari platnya. Hanya saya tidak tahu apakah ini memang dari sana benar atau memang sudah berdomisili di sini. Ramai dan menyenangkan jalan-jalan menjelang malam tahun baru di Yogyakarta. Suasana semakin macet. Sedikit sabar. Dan saya berusaha untuk mencari tempat parkir yang ada di sekitaran sini supaya nanti kalau pulang juga saya pikir menjadi lebih cepat untuk sampai ke rumah saya. Kita semakin mendekat ke arah titik nol. Nah, sebenarnya titik nol ada di sebelah kiri kita ini, namun tentu saja ini ditutup. Dari arah sini kita tidak bisa ke arah utara. Semoga saya mendapatkan tempat parkir yang cukup dekat dari titik nol. Pak, motor terparkir dan kita parkir sebentar di tempat ini yang cukup nyaman. Untuk parkir sendiri kita ditarik 5.000 untuk sepeda motor. Sekarang kita berjalan ke arah
titik nol. Nah, suasananya tampak begitu ramai. Kalau saya perhatikan, ya orang itu berjalan tentu saja sesuai dengan keinginan hatinya. Ada yang meninggalkan titik nol, ada yang menuju titik nol, dan begitu macam-macam. Nah, kita sekarang berada di sebelah utara kantor pos. Di depan itu ada gedung BNI, dan persis di tengah perempatan inilah titik nol Yogyakarta. Banyak orang, meskipun ini masih sekitar jam 10-an, dan ada yang duduk-duduk, ada yang berjalan entah ke sana kemari, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke arah THR, ada yang ke arah Wirobrajan, macam-macam. Tentu saja saya kira sesuai dengan ya keinginan mereka untuk sungguh-sungguh menikmati suasana malam di tempat ini. Dulu di perempatan ini ada bundaran air mancur, tapi rupanya dihilangkan dan sekarang tampak seperti ini. Perempatan yang begitu lega, luas, dan saya kira memang cukup nyaman. Nah, ini ada yang menarik, kuda dengan keretanya bisa melintas di tempat ini, dan rupanya memang menjadi salah satu daya tarik tempat ini. Orang bisa naik kereta, orang bisa naik becak dan sebagainya. Tentu saja yang senang dengan jalan kaki bisa menikmati suasana Malioboro yang begitu menarik. Nah, kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk berjalan ke arah Tugu Yogyakarta yang bagi saya tidak terlalu jauh. Nah, kita sekarang berada di depan Gedung Agung. Untuk para sahabat yang belum pernah ke Yogyakarta, Malioboro ini jalan satu arah, hanya boleh melintas dari arah utara. Kalau dari Tugu menuju ke selatan nanti belok ke kiri, lalu belok ke kanan melalui jalan yang ada di bawah kereta di jembatan Kewek sana. Yang pernah saya alami ketika mau melintas di Malioboro ini melebihi jam 6 sore, tidak bisa dengan kendaraan sendiri, dan saya pikir rupanya memang Malioboro sungguh diperuntukkan untuk para wisatawan yang akan menikmati suasana Malioboro di malam hari. Tentu saja untuk kereta, karena memang digunakan untuk keperluan wisata, masih tetap bisa berjalan di tempat ini.
Nah, saat ini saya berada di Jalan Ketandan ya. Ini ada gapura dengan motif Tionghoa. Tampak begitu kokoh dan begitu indah. Kita lanjut terus ke arah utara. Nah, saat ini kita berada di depan kantor gubernuran. Tampak di depan kita kereta melaju dengan gagahnya, tentu saja dengan membawa wisatawan. Nah, kita sekarang berada di depan Hotel Mutiara. Setahu saya ini hotel yang pertama kali di Jalan Malioboro ini. Dan kiranya Hotel Mutiara ini hotel satu-satunya yang sampai saat ini berada di Jalan Malioboro. Kita sekarang berada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Kita berjalan ke arah utara terus ini, dan kita sekarang berada di depan stasiun Tugu. Tampak kereta komuter melintas di depan kita. Dan rupanya kereta cukup menarik perhatian bagi banyak orang. Ini kalau kita perhatikan, banyak orang mengambil gambar, termasuk saya. Pintu belum dibuka karena ada kereta yang akan melintas dari arah Solo. Nah, tampak itu lampunya kereta dari arah Solo menuju ke stasiun Tugu. Ini berjalan ke arah barat. Nah, untuk para sahabat yang belum pernah ke Jogja, tempat ini, pelintasan ini, mobil tidak bisa lewat ya. Jadi kalau dari arah Tugu, di depan kita ini ada jalan belok ke arah timur, nanti berputar di bawah jembatan Kewek, lalu putar ke kanan, baru bisa masuk ke Jalan Malioboro. Nah, tentu saja kalau orang masih bisa berjalan di tempat ini. Tapi kalau saya perhatikan, tempat ini selalu dijaga oleh petugas kereta api, karena
lalu lintas kereta api sangat padat di tempat ini. Tentu saja kalau tidak dijaga bisa membahayakan para pelintas jalan kalau tidak berhati-hati. Nah, kita semakin mendekat ke arah Tugu. Nah, di depan tampak Tugu sudah kelihatan. Dan seperti inilah suasana menjelang malam tahun baru di Tugu Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah barat Tugu itu ada gedung dengan bangunan putih. Itu adalah toko buku Gunung Agung, toko yang sangat diminati oleh para pelajar pada masanya. Nggak tahu sekarang apakah masih dipergunakan untuk toko buku atau tidak, karena belum pernah masuk ke Gunung Agung lagi. Ya, tahun 80-an, 28 sampai 84 beberapa kali, ya bahkan sering ya, masuk ke Gunung Agung untuk melihat melihat buku yang menarik dan ya membaca. Kalau punya uang sedikit, beli buku. Malam semakin larut dan kita sekarang kembali ke arah titik nol Yogyakarta. Nah, kita melintas lagi di stasiun Tugu. Rupanya juga banyak orang yang menuju ke titik nol. Tadi kalau kita perhatikan banyak juga orang yang duduk-duduk di stasiun Tugu, dan saya kira memang adalah sebuah pilihan mau di Tugu Jogja atau di titik nol atau di tempat lain. Tampak andong yang parkir di tempat ini menunggu para wisatawan yang akan menggunakan jasanya. Ketika berdiri di kerumunan orang lalu melihat banyak orang duduk-duduk di situ, saya itu mendengarkan suara-suara dari orang-orang yang berlainan. Ngapain juga orang duduk-duduk di pinggir jalan, di depan-depan jalan? Apa yang ditunggu? Orang banyak yang tertawa dengan seperti itu. Termasuk juga mentertawakan dirinya sendiri. Ngapain kita di sini? Ngapain kita di sini? Tapi pertanyaan itu seakan dijawab dengan senyum. Dan saya pikir memang sebuah pertanyaan yang menarik ya. Kenapa kita mau duduk-duduk, mau ya melihat seperti ini dengan banyak orang? Kalau saya pikir memang pergantian tahun memang menjadi momen yang menarik, semacam menjadi tanda atau pintu untuk memasuki kehidupan yang selanjutnya. Nah, kalau harian mungkin yang menjadi tanda itu adalah pagi, sore. Itu pun kalau kita mau duduk, mau rasakan, mau merenungkan bahwa ya waktu itu berjalan terus dan tidak bisa kembali lagi. Peristiwa akan berjalan terus dan rupanya peristiwa yang kita alami saat ini kita tidak akan bisa mengalaminya lagi di kesempatan lain. Mengenangkan iya, merasakan kembali iya, tetapi ya waktu
itu memang pasti berlalu. Nah, kesempatan yang seperti ini tentu menjadi kesempatan indah untuk ya secara sadar bahwa saya, mungkin juga para sahabat bisa merenungkan bahwa Tuhan begitu mencintai kita, memberikan waktu yang sebenarnya sangat panjang, namun kadang kita tidak menyadarinya. Dan tentu saja saat seperti ini menjadi saat-saat yang indah untuk mensyukuri anugerah Tuhan. Ya, seperti ini apa yang bisa saya rasakan. Barangkali para sahabat, para pemirsa mempunyai pendapat yang lain, monggo silakan berkomentar. Tentu saja komentar-komentar akan memperkaya pemahaman kita, pemikiran kita, perasaan kita saling berbagi. Nah, kita sekarang semakin mendekat ke titik nol dan tampak para pengunjung tumplek-glek di sini. Tumplek-glek itu ya banyak berkerumun di sini. Nah, seperti apa ramainya? Silakan mengikuti sampai akhir. Dan saya dari tempat ini mengucapkan untuk para sahabat, para pemirsa semua, selamat tahun baru 2026. Semoga berkah melimpah untuk kita semua. Semoga hari-hari mendatang menjadi lebih baik untuk kita semua. Dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Selamat menikmati tahun baru di titik nol. Sampai jumpa, terima kasih. Kepada Fajar dari Jombang, ditunggu teman Anda di halte 3 atau depan Museum Benteng Bredebok untuk bisa menyaksikan ataupun juga menantikan pergantian tahun bersama-sama. Panggilan kami tujukan kepada Fajar dari Jombang, ditunggu rekan Anda halte 3 depan Benteng Bredebok untuk menantikan pergantian tahun bersama-sama. Begitupun juga panggilan kembali dan kepada Bapak Sugeng dengan ciri-ciri memakai kaos lor bergaris, memakai jaket hitam dan celana jeans. Ditunggu istri Anda sejak tadi di pos pasar sore. Jadi kami meminta untuk Bapak Sugeng, silakan untuk bisa menuju ke pos pasar sore karena sudah ditunggu istri Anda sejak tadi di selatan dari pasar